Nah, Pak akan menjelaskan tugas kelima, ya, tugas keempat yaitu pengelasan sudah dibuat juga. Sekarang tugas kelima menggambar bagian mesin, ya. Pak sudah katakan kalian harus melihat link mekanisme di video Pak, ya, di channel Pak. Nah, di situ ya kemarin sudah pengelasan, kalian sudah harus paham menggambar pengelasan. Nah, tetapi sebelumnya Pak review dulu tugas 1, 2, 3. Ya, tugas 1, 2, 3 masih banyak yang belum ngumpul, ya. Yang ada ngumpul tapi kondisinya terutama di kalkir, ya, itu sangat-sangat masih banyak yang belum bisa menggunakan alat tulis, ya, terutama mistar. Mistar itu mau tidak mau kita semuanya pakai, ya. Mistar itu penggaris itu kita pakai, ya, untuk banyak hal. Kemudian pensil, ya, diusahakan bukan pensil mekanis. Kenapa? Kalau pensil mekanis kan sudah tetap batangnya sudah tetap. Tapi kalau pensil ini, ya, kita harus mengatur ketajaman dari kepalanya ini, ya, kepalanya. Nah, maka kalian harus lihat kalau kepalanya sudah mulai tumpul, kita pengen dapat tebal tipis garis, ya, harus kita lakukan guncingan. Kemudian megang pensil, ya, ini banyak kesalahan, ya, sehingga garisnya kelihatan dalam satu penggarisan itu ada tipis, ada tebal penekanannya, ya. Nah, ini masih sangat-sangat harus diperhatikan, ya. Kalau untuk gambar skate tidak jadi masalah, ya, tetapi kalau sudah masuk gambar technical, ya, gambar mesinnya, ya tentu harus benar tebal tipis garis, ya. Kalau orang yang tahu, misalnya dalam proses manufaktur, nantinya kamu kan di semester 4 itu ada pelajaran eh, teknologi proses manufaktur, TMP, ya. Nah, ini kita harus paham dengan gambar. Kemudian ada lagi di semester 6 itu proses pemesinan, ya. Kita sebagai operator harus tahu tebal tipis garis. Kalau operator tahu, nanti dia akan membuat produk, ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh desainer, ya, oleh drafter. Nah, di sini Pak lihat masih banyak harus diperbaiki. Ada beberapa yang sudah baik, ya, tapi masih sedikit persentasenya yang bagus. Hampir rata-rata kesalahannya, ya, apalagi pada saat pendokumentasian dengan menggunakan pena gambar. Ya, pena gambar kita pakai dua ketebalan, ya, atau dua mata pena yang berbeda, 0,5 dengan 0,3 atau 0,5 dengan 0,2 garis tipisnya. Nah, di sini Pak lihat dari beberapa yang sudah ngumpul, ya, dan sudah beberapa orang mencoba untuk ngumpul, ya, tetapi kesalahannya masih berulang penekanan garisnya karena megang nggak penanya yang salah, ya. Mungkin dari kamu sendiri yang sudah pernah menghadap sama Pak, ya Pak katakan itu salah, ya salah, ya. Sebab dalam prinsipnya gambar itu seperti yang Pak katakan, kita itu adalah bahasa komunikasi kita seorang ahli teknik, ya.
Kalau gambar kita salah, maka proses pemesanannya juga salah. Maka produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, dalam kaitannya tugas kelima ini, kamu buat mekanisme, ya, sesuai dengan judul judul video yang Pak kasih linknya, ya, mekanisme pergerakan. Nah, di situ kenapa Pak tampilkan itu? Sebab itu salah satu mekanisme kita melakukan pergerakan pada alat-alat, ya, seperti pada ratchet, ya, sehingga dia bisanya maju, tidak bisa mundur lagi, ya. Itu biasanya dikunci, ya, kita aplikasikan di kunci pintu pagar bisa, atau produk untuk menghasilkan produk-produk yang jalannya terus, ya, seperti pada bell conveyor, ya, bell conveyor itu jangan mundur, ya. Nah, kenapa Pak katakan ini, ya, atau bell conveyor dengan sistem pin, ya, dengan roda gigi. Jadi banyak sekali yang bisa kamu manfaatkan mekanisme pergerakan ini, ya, untuk rancangan mesin kamu, ya. Nah, di sini ada yang pakai tuas, ada yang pakai roda gigi untuk penggeraknya, ya. Nah, kamu pilih di antara 20 buah mekanisme pergerakan, motion mechanism, ya. Ada 20, ya. Di situ ada yang harus kamu pilih 2 minimal, ya. Nah, di situ apa yang harus kamu lakukan? Nah, sesuai dengan tahapan yang kita sudah pelajari, yaitu pembuatan sketch. Ya, di situ kan tidak ada ukuran, belum ada ukuran yang signifikan mengatakan ini lo tebalnya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, diameternya sekian. Ya, tidak ada penjelasan itu. Maka kamu Pak anggap sebagai desainer harus memposisikan bagaimana menyesuaikannya, ya, menyesuaikannya. Kalau seandainya kamu pengen digambar kita sekarang ini pakai gambar kertas gambarnya adalah A3, ya. Maka kamu harus menyesuaikan A3 tersebut, ya. Ya boleh satu mekanisme, kemudian ada satu mekanisme, ada 2 mekanisme yang kamu buat, ya. Nah, jadi di sini Pak inginkan, ya, bahwa kamu harus bisa mendesain, ya, mendesain sistem dari mekanisme, ya, motion mechanism. Nah, di situ part-part yang ada, ya, kamu gambar, ya. Nah, ini Pak kasih contoh, ya, yang harus kamu ikuti, ya. Di sini bisa kelihatan, Bisa, Pak. ya. Nah, ini ada mekanisme, ya, yang mana di sini kamu bisa mengikuti, ya, mengikuti apa yang harus dilakukan, ya. Ini Pak, kan, ya, bisa kan, bisa terlihat, ya, bisa terlihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya. Nah, ya. Nah, awal kita di sini, ya, di sini contoh, ya, mekanisme dengan pin tunggal di sini roda gigi, ya, ada 6 buah, ya, 6 buah yang digerakkan, ada yang menggerakkan, ya. Ini awal. Nah, di sini, ya, kalau kamu lihat Pak lingkaran ini kan ada ketebalan, ya, ketebalan dari giginya. Kemudian bagian-bagiannya ini ada berapa, ya. Yang terlihat di sini adalah ini porosnya, ya. Porosnya bergigi juga, ya.
Ini ada jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk itu kamu rancang, ya, kamu desain, kamu buat, ya, kalian buat, ya, awalan dari desainnya. Bagaimana kalian bisa mempresentasikannya, ya, mempresentasikan ini, ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Ya, sesuai dengan pelajaran kita yang pertama, kita buat sketching, ya, sebelum kita masuk ke gambarnya, ya, menggunakan mistar dengan menggunakan pensilnya dengan benar, ya. Maka kita buat sketching dulu, ya, ini Pak lakukan, ya, buat sketching. Jadi inilah awalnya kita buat, ya, sketchingnya, ya. Tapi ini tidak bukan yang Pak minta, ya, bukan yang Pak minta. Yang Pak minta nanti kamu adalah gambar yang sudah ada etiketnya, ya, sudah ada gambar garisnya dengan ukuran-ukurannya, ya. Nah, jadi ini berapa ukurannya, kan ini kita belum buat. Nah, maka kamu desain sendiri ukurannya, ya. Nah, kemudian berapa dari poros ini, ya, poros gigi ini, kamu ukur sendiri. Kemudian berapa diameter yang digerakkan ini, ya. Nah, berapa porosnya ini? Mungkin poros yang ini dengan yang ini bisa sama, ya, bisa sama, boleh sama, ya. Jadi ada 3 bagian kalau seandainya poros yang di bawah dengan yang di atas ini sama, ya. Ada 3 bagian yang harus kamu buat. Nah, kemudian ketebalan, ya, kita buat ketebalannya berapa, ya, ketebalannya berapa. Nah, di sini harus kamu pikirkan. Kemudian ini menyentuh. Kalau seandainya kamu buat yang tidak seperti ini boleh, atau yang sudah bersentuhan juga boleh. Berarti ini, ya, kalau kamu lihat di gambar aslinya ini ya, antara diameter ini dan diameter luar yang kepala pin tunggal ini, ya, itu beda diameternya, ya, beda kan? Kelihatan enggak bedanya? Halo? Kelihatan enggak bedanya? Ya. Nah, kenapa ini bedanya? Dia akan masuk ke sini, ya, ke celah ini masuknya, ya, akan menggerakkan yang di bawah ini, gigi yang di bawah ini yang akan digerakkannya, ya, masuk ke sini berputar, ini akan bergerak, ya, pergerakannya yaitu pergerakan berlawanan atau searah? Berlawanan Pak kalau yang kecil. Searah apa berlawanan? Kalau yang penggeraknya itu Pak, yang digerakkan itu berlawanan. Berlawanan, ya. Nah, jadi dia akan ini, ya. Kalau ini bergeraknya ke sini, ini kan bergeraknya juga, ya. Maka akan berlawanan, ya. Jadi harus kamu pikirkan, harus kamu buat, harus kamu bayangkan ketebalannya berapa. Maka akan muncul gambar sketnya awal seperti ini. Nah, setelah sket awal ini sudah kita terbentuk, baru kita gambar. Ya, ukurannya sudah kita buat berapa-berapanya, ya. Maka kita sudah bisa terjemahkan, ya. Nah, ini yang Pak mintakan sama kalian, tebal tipis garis, ya. Yang mana garis kelihatan, yang mana tidak kelihatan. Nanti kalau ininya pinnya berada di atas kamu buat, ya, tentu nanti ada 2 garis yang terlihat nantinya. Pandangan depan, pandangan sampingnya, ya. Nah, kalau pandangan atas mungkin sama dengan pandangan samping, maka 2 pandangan saja sudah cukup,
Tetapi kalau kamu milih yang penggerak pakai tuas itu akan berbeda. Ya, kebenaran Pak pilih yang ini. Ya, silakan pilih yang mana saja dari 20 ya, 20 mekanisme ya, motion mekanismenya ada 20 ya. Ada 20 kamu harus pilih 20 itu dua saja ya, kamu terjemahkan. Jadi kalau seandainya ada 4 part dikalikan 2 itu ada 8 part. Nah, jadikan satu, setiap mekanisme part-partnya dijadikan satu. Makanya di sini kita penggunaan skala juga penting untuk membagi kertas kita itu bisa muat part-nya, part yang kita buat nantinya ya. Nah, kalau kamu assemblingnya, general assemblingnya yang seperti ini jadi satu, di kertas A3 besar boleh saja kalau seandainya ukurannya muat. Ya, itu ukurannya bisa mencakup semuanya. Nah, jadi di sini sudah Pak tekankan sama kamu itu seorang desainer, ya, seorang drafter. Jadi harus bisa memposisikan, membagi kertas-kertasnya itu kertas gambar itu sesuai dengan benda yang akan kamu gambar. Ya, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Apa masih bingung? Kira-kira masih bingung atau gimana? Ya, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung, Pak. Masih bingung ya. Nah, jadi bagus ya, masih bingung berarti harus belajar ya, masih harus belajar. Nah, kita dalam menggambar, Pak ulangi ya, kita lihat apa yang akan kita gambar, apa yang akan kita desain. Ya. Kita lihat benda, kita buat sketnya, pengennya seperti apa. Ya. Setelah sketnya kita buat, baru kita aplikasikan di kertas yang akan kita gambar, ya, kertas yang akan kita gambar dengan benar. Kita sudah menggunakan alat tulis yang namanya mistar dan jangka untuk membuat lingkaran, ya. Nah, kita buat sama seperti proses yang pertama, gambar tugas pertama itu gambar sketching. Ya, sketching, kita buat sketchingnya. Setelah kita buat sketchingnya, masuk ke tahap kedua, yaitu gambar technical drawingnya. Nah, gambar kedua kita kemarin sudah belajar yang namanya bentangan. Bentangan tersebut itu sudah gambar technical karena sudah melakukan penggambaran dengan benar, dengan ukuran, dan juga dengan skala perbandingan yang sesuai. Ya. Nah, kamu harus memposisikannya, membuatnya juga harus sesuai nantinya, sesuai dengan ukurannya. Kalau kamu misalnya ambil saja diameter roda gigi yang di bawah, ya, itu misalnya 50. Nah, tapi dilihat juga untuk yang di atas besarnya kan beda, ya. Kalau kita lihat di sini secara logika, kalau kamu yang bawah ini ambil 50, yang di atas ini kalau 50 masuk enggak? Kira-kira. Kira-kira masuk enggak? Kalau yang di bawah ini 50, yang di atas ini kita 50 juga. Boleh enggak? Tidak. Nah, kenapa tidak? Sekarang timbul kenapa tidaknya? Kenapa tidaknya? Ya, secara logika saja besarnya sudah berbeda. Maka kita buat mungkin 60 atau 70. Yang penting di sini ya, ini akan bersentuhan. Ya, bersentuhan dengan yang besar dan yang kecil. Ya. Nah, kalau ini sudah, kemudian yang di luarnya lagi kita harus lebih besar. Misalnya
70 kalau ini seandainya 60 ini 70. Kemudian bentuk yang ininya ya, radiusnya ini. Ya, ini roda gigi juga lingkaran juga ya. Nah, mungkin lingkarannya 12 mili ya, 12 mili 12 mili. Ketebalan ini kita buat ya berapa ya, tergantung kamu desain kamu. Ya, kita harus menyesuaikan di sini. Ya, kalau ini 50 dibagi nanti dibagi 6 ya dengan konsekuensi yang ini ya, yang lainnya. Maka di sini kamu harus bisa membagi ya, membagi roda gigi tersebut ya menjadi 6 bagian ya. Nah, jadi disinilah pandai-pandainya kamu membuat suatu desain komponen mesin ya. Nah, dari sini sudah kita buat ya, maka kita terjemahkan. Sudah kita terjemahkan, kita buat gambarnya sesuai dengan apa yang sudah kita patokkan ya sebagai ukurannya ya. Nah, kemudian dari sini kan tidak tahu kita ketebalannya berapa. Maka kita perlu pandangan sampingnya. Ya, setelah pandangan depan, pandangan sampingnya. Ya. Kalau seandainya seperti ini posisinya kamu gambar, maka dia tidak akan ada nantinya ketinggian yang seperti yang Pak gambar ini. Ya. Nah, maka dia ini akan kelihatan seperti garis saja, tapi di dalamnya ini ada garis putus-putus. Ya, karena ada benda yang tidak terlihat, ya, bagian yang tidak terlihat di sini. Kemudian bagian poros juga tidak terlihat, ya. Ini ada ketebalannya, bisa ketebalnya kamu tambah saja, ya, 2 mili atau 3 mili ke depannya. Ya, yang ini. Nah, yang di sini. Ya, bisa terlihat di sini. Nah, Pak Kira kamu bisa mencobanya ya. Jangan terlalu lama, minggu depan sudah ada hasil yang kamu buat sehingga bisa didiskusikan apa yang salahnya. Jangan sampai seperti gambar 1 2 3 perlu proses yang lama ya. Nah, ini gambar 1 2 3 masih banyak yang belum ngumpul, ini baru beberapa orang ya. Secepatnya dikumpulkan karena nilai MIT-nya sudah diminta ya. Pak masih nunggu yang belum ya. Nah, itu yang harus kamu lakukan ya. Yang merasa sudah benar walaupun masih merupakan sudah bisa dikumpul ya boleh dikumpul. Tapi kalau yang kesalahannya fatal ya sebaiknya dirubah dirubah ya. Kesalahan yang fatal ya garisnya double itu bisa kesalahan fatal, tebal tipis garis tidak ada itu kesalahan fatal juga ya. Nah, ini saja sebagai informasinya ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Pak, ada. Ya, silakan. Siapa Kalau yang mau ngumpul hari ini, Bapak ada di kampus nggak? Ya, Pak ada di kampus. Jadi nanti, Pak. Ya, sampai jam 1. Ya. Oh, iya. Makasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak kira cukup ya. Tidak terlalu banyak Pak jelaskan. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ketemu sama Pak dengan membawa hasil yang sudah kamu lakukan penggambarannya ya. Sehingga enak Pak menjelaskannya yang mana yang salahnya seperti yang hal yang kita sudah lakukan ya pada gambar 1 2 3. Nah, di sini kenapa Pak tekankan ya kenapa kita kompetensi sekali lagi yang namanya perancangan gambar teknik ya. Sebelum kamu tamat kamu harus ada sertifikat pendamping yang menyatakan kamu kompeten. Memang
selain ijazah, kamu ada sertifikat kompetensi, ya. Kita sementara ini ada 2, mungkin tidak berapa lama lagi ada satu skema lagi, yaitu pengelasan, ya, masih diajukan, masih diproses, ya. Mungkin dalam waktu dekat sudah bisa, sebelum kamu tamat mungkin bisa kamu ambil sertifikasi tersebut, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, ya. Ya, soalnya menggambar ini adalah keterampilan yang harus dilatih terus. Ya, kalau kamu tidak dilatih, maka kamu tidak akan pernah tahu, ya, bagaimana menggambar dengan benar. Sebelum kita masuk nanti gambar menggunakan software, ya. Nah, salah satu ujian yang dilakukan adalah menggambar dengan tangan manual, secara manual, kemudian dengan software, ya, dengan software. Nah, dengan software itu sudah bisa diterjemahkan, ya, tapi solid modeling kita harus tahu bentuk-bentuk bendanya, ya. Nah, ini kemudian diterjemahkan ke dalam gambar 2D-nya, ya. Nah, untuk itu kamu harus paham dengan gambar manual dulu, ya, agar gambar menggunakan softwarenya bisa kamu lakukan, ya. Nah, itulah urutan dari uji kompetensi untuk pengambilan sertifikat perancangan gambar teknik, ya. 1 tentang penggunaan sketching, 2 penggunaan alat ukur, kemudian penggunaan penggaris segala macam, ya, juga penggunaan pena gambar dan pensilnya, ya. Kemudian baru terakhir uji kompetensi penggunaan menggambar dengan menggunakan software, ya. Itu saja informasi untuk hari ini. Kalau yang mau konsultasi dan mau ngumpul tugas 1, 2, 3, ya, karena sudah deadline-nya sudah hampir habis, ya. Ini Pak minta waktu saja sama jurusan, ya, agar bisa lebih lambat sedikit, ya, karena sudah mau diproses, ya, oleh jurusan, ya. Itu saja, Pak, bisa akhiri kira-kira? Bisa Pak akhiri? Coba. Bisa, ya. Oke. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Jumpa lagi. Mat, gimana, Mat? No.